Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masruri dari instansi kerja SMA Negeri 1 Meranggen, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2022 Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Pada hari ini, tepatnya Selasa tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2022 dengan materi menyajikan keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kekejian yang ditimbulkannya dan perangai yang buruk sesuai pesan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan juga Quran Surat An-Nur ayat 2 semester 2 di kelas 10. Berikut adalah video pembelajaran praktek yang telah saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya hari ini. Gimana kabarnya semuanya? Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman. Amin. Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, terlebih dahulu akan saya absen kehadiran kalian semua. Agus Setiabudi, Ahmad Zaki Maulana, Angger Dwi Saksono, Aisyah Aulia, An-Nafi Rosamalia, Claudia Dian Ayu, Diajeng Roro. Oke, terima kasih. Kemarin kita telah mempelajari tentang apa? Pembelajaran kemarin sebelum hari ini, yaitu menghindari perbuatan zina dan juga perbuatan atau pergaulan bebas. Pembelajaran pada hari ini ada kaitannya dengan pembelajaran yang kemarin. Kalau kemarin kita mempelajari tentang menghindari pergaulan bebas dan juga perbuatan zina, pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang menyajikan keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kekejian yang ditimbulkannya dan perangai yang buruk sesuai peran Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan juga Quran Surat An-Nur ayat 2. Kira-kira akibat dari seseorang itu melakukan suatu perbuatan zina, efek yang dilakukan oleh orang yang sudah melakukan zina itu salah satunya apa? Bunuh diri. Membunuh pacarnya bisa. Jadi ketika kalian mungkin ini ya, ada seseorang yang sudah terlanjur melakukan suatu perbuatan zina dan akhirnya dari seorang perempuan tersebut terus mengalami yang namanya kehamilan, maka nanti yang terjadi salah satunya adalah bisa jadi orang perempuan itu menggugurkan kandungan. Dan bagi seorang cowok yang menghamilinya karena mungkin dia itu sudah masih muda, maka dia merasa takut dan akhirnya dia yang dilakukan adalah membunuh pacarnya. Jadi itulah akibat-akibat orang yang melakukan suatu perbuatan zina itu sangat keji. Makanya jangan sampai kalian semua dan juga saudara-saudara kita semua sebelum ada suatu ikatan yang sah yaitu ikatan pernikahan, jangan sampai melakukan suatu perbuatan
Nah, karena akibatnya atau yang namanya melakukan zina itu ditimbulkan berbagai permasalahan yang sangat banyak. Jadi saya kira nanti saya lihatkan video ini. Nah, ini contohnya ini. Ini adalah video yang mana ada seorang bayi yang dibuang oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi mungkin karena seorang perempuan tersebut merasa malu, hamil di luar nikah atau telah terlanjur berhubungan intim atau badan, maka akhirnya anak tersebut dilahirkan terus dibuang. Kesini saya baru lihat itu apa? Hah? Kucing melahirkan apa? Maaf. Oh, belum. Sekali. Belum mama datang. Ma cepat. Mama datang. Nah, itu bayi yang dibuangnya kebetulan masih hidup. Pulang sana, pulang. Cepat pulang. Cepat sudah anak. Anak. Cepat. Bapak Yesus ini. Bapak. Cepat enggak dia tuh. Jangan, Pak. Apa kan? Mina. Mina. Cepat Bapak. Anak itu nanti mati. Bapak. Siapa yang bunuh diri? Yesus. Bapak ini suster mati. Mina. 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 Dia takut, Mina takut. Bapak bisa potong dia proposal. Bapak, anak itu kan bisa buat Bapak. Tidak kasih. Sempat itu juga. Kasih itu dulu. Mari angkat itu. Mina cepat. Mina. Mina ada air panas itu taruh di loya. Ada tisu tutup. Cuci lempar. Angkat dia dulu di dalam kain ini. Ada orang. Siapa? Ibu ada apa? Taruh kantong. Kantong anak. Besok, tangan suster nanti. Nah, oke, sudah melihat video yang baru saja kalian lihat atau baru saja saya tayangkan, kalian sudah melihatnya? Kira-kira bayi itu kenapa dibuang?
Siapa yang bisa jawab? Kira-kira bayi tadi itu kenapa bisa sampai dibuang? Karena ibunya malu terhadap bayinya. Nah, maka dari itu ibunya melahirkan di tempat yang mungkin sepi supaya tidak bakal ketahuan sama orang. Nah, waktu melahirkan itu bayinya diselimuti dengan daun-daun kering gitu agar tidak nampak. Ya, itulah kekejian yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah melakukan suatu perbuatan zina. Dan saya yakin orang yang ketika dia sudah hamil di luar pernikahan, dia pasti akan merasa bingung. Dan akhirnya salah satu contoh itu adalah tadi video yang saya tayangkan yang kalian lihat. Yaitu korbannya adalah seorang anak yang tidak berdosa dan juga tidak bersalah. Dia dibuang, bahkan banyak sekali bayi-bayi yang digugurkan atau dibuang seperti itu ditemukan dalam keadaan sudah meninggal. Jadi materi pada siang hari ini yaitu tadi bagaimana atau imbasnya ketika orang itu sudah melakukan zina itu imbasnya itu apa? Dan yang dilakukannya itu apa, efeknya ke depannya itu apa. Jadi dari materi tersebut, silakan kalian anak-anak saya beri lembar kerja, yang mana silakan kalian amati dari lembar kerja ini, nanti didiskusikan dengan teman-teman kalian, terus nanti silakan kalian maju satu persatu untuk mempresentasikan dari hasil diskusi. Pada siang hari ini silakan nanti didiskusikan kembali di depan. Ya, silakan didiskusikan dengan teman-teman. Nanti kalau ada yang tidak paham, silakan ditanyakan kepada saya.
Oke, sudah semua? Sudah semua? Oke, sudah. Kalau sudah, silakan maju dipresentasikan apa yang sudah kalian temukan dalam kelompok kalian masing-masing, dimulai dari kelompok 1 sini. Maju 2 anak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Claudia Dian Ayu Pramesti. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami yang berjudul tentang perzinahan dan pergaulan bebas. Soal pertama, bagaimana tanggapanmu jika melihat tayangan berita tentang penemuan mayat bayi di tempat sampah, tentang aborsi di Gresik? Tulis tanggapan dari gambar. Seharusnya orang tua dari bayi tidak langsung membuang karena bayi itu tidak bersalah. Dan seharusnya orang tua tidak melakukan perbuatan tersebut jika tidak mau menanggung akibatnya. Soal yang kedua, silakan tuliskan hasil diskusi kelompok kalian sesuai bagian masing-masing kelompok. Kesimpulan dari dampak tersebut, dampak yang ditanggung di dunia dapat menghilangkan kewibawaan. 2. Memperpendek umur. Dan kedua, dampak yang ditanggung di akhirat, mendapatkan hisab buruk dan mendapatkan sisa yang sedih. Terima kasih, itu presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya silakan kelompok 2 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami. Nama saya Dejeng Roro. Nama saya Ida Maulida Solihah. Kami akan mempresentasikan diskusi kelompok kami yang berjudul Zina dan Pergaulan Bebas. Soal 1. Bagaimana tanggapanmu jika melihat tayangan berita tentang penemuan mayat bayi di tempat sampah, tentang aborsi dan sebagainya? Tanggapan kelompok kami, merasa kasihan terhadap bayinya karena bayi tersebut tidak berdosa dan begitu jahatnya orang tua tersebut atau tidak bertanggung jawab. Jawaban nomor 2. Dampak dari melakukan perbuatan zina. 1. Menghilangkan kewibawaan. 2. Menyebabkan kefakiran. 3. Memperpendek umur. 4. Dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat sekitar. 5. Dilaknat oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Ya, oke, terima kasih. Sekarang kelompok 3 silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang bab yang berjudul menghindari pergaulan bebas dan zina. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Arianto. Perkenalkan, nama saya Nabila Fatimah Yahra. Soal nomor 1.
Bagaimana tanggapan jika melihat tayangan berita tentang penemuan mayat bayi di tempat sampah dan tentang aborsi? Tanggapan saya setelah melihat tayangan berita tersebut ialah merasa kaget dan tidak tega karena seorang bayi yang tidak berdosa dibuang. Nomor 2, sebutkan dampak-dampak dari perbuatan zina di dunia dan di akhirat. Dampak dari perbuatan zina antara lain 1. Dampak di dunia. A. Mendatangkan dosa besar. B. Dapat menyebabkan penyakit menular seksual atau bisa disebut HIV. C. Hancurnya kehormatan dan harga diri di hadapan masyarakat. 2. Dampak di akhirat. A. Dihapusnya pahala amal baiknya. B. Dicabutnya pancaran cahaya di wajahnya. C. Masuk neraka dan mendapat siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Terima kasih, saya mau ngasih tanggapan. Presentasinya sudah bagus untuk bermanfaat kita semua. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan pada teman kalian. Oke, kalau sudah, silakan LKPD-nya dikumpulkan kembali. Oke, terima kasih. Hari ini bagaimana pembelajaran yang telah kalian lakukan pada siang hari ini? Sangat menyenangkan? Nah, oke, terima kasih. Nanti kalian bisa memahami bahwa dari apa yang telah kalian kerjakan, kalian bisa ambil kesimpulan bahwa perbuatan zina dan pergaulan bebas itu sebaiknya untuk dihindari. Sebab apa? Ketika kalian sudah melakukan perbuatan zina, kalian sudah mengalami atau melakukan yang namanya perbuatan pergaulan bebas, maka dampak-dampak yang akan kalian rasakan salah satunya adalah video yang kalian tonton. Sebelum kalian menyesal, maka hindarilah yang namanya pergaulan bebas dan juga berbuat zina. Jadi kesimpulan pada pembelajaran siang hari ini yaitu yang namanya pergaulan bebas dan juga perbuatan zina itu dilarang oleh agama karena berdampak sangat negatif sekali untuk manusia yang telah melakukan perbuatan zina. Salah satunya yaitu dampaknya yang pertama yaitu orang-orang yang melakukan zina yaitu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya. Yang kedua, orang yang melakukan zina tersebut dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat yang ada di sekitar. Yang ketiga, garis keturunan atau nasab tidak jelas. Jadi anak yang dilahirkan hasil dari perzinaan itu nasabnya tidak jelas. Bahwa dia tidak punya nasab, yaitu orang tuanya itu siapa juga tidak akan diakui. Yang kelima, anak hasil perbuatan zina tidak dapat menuntut warisan kepada ayahnya. Jadi ketika anak hasil zina tersebut sudah besar, dia tidak bisa menuntut warisan terhadap ayahnya, tidak bisa. Karena itu adalah anak dari hubungan suatu perzinaan. Yang terakhir, yaitu apabila anak hasil zina perempuan, maka akan mendatangkan persoalan perwalian pada saat pernikahan. Jadi kalau anak yang dihasilkan dari suatu perzinaan atau anak tersebut perempuan, maka ketika anak itu sudah besar, ketika mau nikah perwaliannya tidak ada. Karena tidak diakui dalam Islam suatu perzinaan itu ayahnya ada itu tidak ada. Makanya mumpung kalian masih muda, jangan sampai kalian melakukan suatu perbuatan zina. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak,
silakan nanti kalian kerjakan apa yang nanti saya kirim lewat grup WA untuk pekerjaan rumah dan nanti kita bahas di minggu depan. Oke, kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa bersama-sama dan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini bermanfaat khususnya untuk kita semua dan mudah-mudahan kita menjadi anak muda yang bisa menghindari dari pergaulan bebas dan juga perbuatan zina karena itu benar-benar dilarang dalam agama Islam. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.